FPB dan KPK, kelas 4. Halo adik-adik, kenalin aku Helen yang hari ini akan membantu kalian belajar FPB dan KPK. Kenapa sih kita harus belajar FPB dan KPK? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Contohnya, KPK bisa digunakan untuk mengatur waktu memancarnya air pada air mancur. Jadi, air mancur bisa terlihat seperti menari-nari dengan suatu irama tertentu. Lalu, FPB juga dapat digunakan untuk menentukan banyaknya kelompok yang dapat dibentuk dengan jumlah anak laki-laki dan perempuan sama banyak di setiap kelompoknya. Contohnya ada 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Ternyata bisa dibagi menjadi 3 kelompok yang berisi 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan di setiap kelompok. Gimana sih caranya? Ayo kita simak materi hari ini. Nah, yang pertama bakal kita pelajari yaitu kelipatan dan faktor bilangan. Kelipatan suatu bilangan yaitu hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, contohnya bagaimana sih? Di sini ada contoh kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2 itu hasil kali 2 dengan 1. 4 itu hasil kali 2 dengan 2. 6 itu hasil kali 2 dengan 3, dan seterusnya. Kelipatan 3, 4, dan 5 juga sama. Jadi bilangan itu dikalikan 1, 2, 3, dan seterusnya. Banyak banget kelipatannya. Untuk menentukan kelipatan bilangan dapat digunakan 3 cara. Yang pertama yaitu menggambar kotak perkalian satuan bilangan yang akan dicari kelipatannya. Yang kedua, mengalihkan bilangan yang ingin dicari kelipatannya dengan bilangan asli, atau menambahkan bilangan yang akan dicari kelipatannya dengan bilangan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu menggunakan garis bilangan. Cara yang pertama yaitu dengan menggambar kotak satuan berbentuk persegi. Misalnya, di soal diminta untuk menghitung kelipatan 2, maka kita menggambar 2 persegi. Setelah itu, persegi tersebut dapat digandakan sehingga membentuk 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya, dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan perkalian atau dengan penjumlahan. Bila kita menggunakan cara perkalian, maka kita harus mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Misalnya diminta untuk menghitung kelipatan 2, maka kita mengalihkan 2 dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan dengan penjumlahan, kita menjumlahkan bilangan tersebut dengan bilangan itu sendiri sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Contohnya bisa kita lihat pada slide. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Kita memajukan atau menambahkan angka sebanyak angka yang diminta pada soal. Misalnya, diminta untuk menghitung kelipatan 2. Maka pada garis bilangan kita tambahin 2 terus. Kalau diminta menghitung kelipatan 3, jadi tambahin 3 terus, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah belajar kelipatan. Sekarang kita belajar faktor. Faktor itu apa sih? Nah, faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Di sini ada contoh-contoh faktor bilangan. Di sini bisa dilihat faktor-faktor dari bilangan-bilangan tersebut. Dapat dari mana sih angkanya? Jadi, kita cari angka-angka yang bisa membagi bilangan itu sampai habis. Misalnya 10, bisa dibagi 1, 2, 5, dan 10. Kalau 10 dibagi bilangan-bilangan tersebut kan habis, tidak ada sisanya. Beda halnya kalau 10 dibagi 3 misalnya. Dapat angka 3, tapi ada sisa 1. Jadi, 3 bukan faktor 10. Kita dapat menentukan faktor bilangan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel perkalian, yang kedua dengan menggunakan persegi dan persegi panjang. Cara yang pertama yaitu menggunakan tabel perkalian. Pada tabel perkalian kita menuliskan angka-angka apa saja yang dapat dikalikan sehingga menghasilkan angka yang diminta. Misalnya, untuk mendapatkan angka 48, kita dapat mengalihkan 1 dengan 48, 2 dengan 24, 3 dengan 16, 4 dengan 12, dan 6 dengan 8. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan persegi dan persegi panjang. Pertama,
kita menyiapkan persegi sebanyak yang diminta pada soal. Misalnya, pada soal diminta untuk mencari faktor dari 12. Jadi, kita menyiapkan 12 persegi. Setelah itu, kita dapat menyusun persegi panjang yang berbeda-beda dari persegi-persegi tersebut. Panjang dan lebar persegi panjang tersebut merupakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, setelah belajar kelipatan dan faktor, sekarang kita belajar kelipatan dan faktor persekutuan. Apa sih kelipatan dan faktor persekutuan? Apa bedanya dengan yang tadi kita sudah pelajari? Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih bilangan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Sedangkan faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Untuk menentukan kelipatan persekutuan dapat digunakan dua cara. Yang pertama yaitu mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian menentukan kelipatan yang sama. Contohnya, kita diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Maka kita harus mencari dulu kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Dari sana kita dapat melihat bahwa kelipatan yang sama yaitu 12, 24, dan 36. Maka kelipatan persekutuannya yaitu 12, 24, dan 36. Yang kedua yaitu menentukan kelipatan persekutuan menggunakan garis bilangan. Dengan membuat garis bilangan, kita dapat melihat letak kelipatan yang sama. Misalnya, kita diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Dari sana, kita dapat melihat bahwa kelipatan persekutuannya yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sama halnya dengan kelipatan persekutuan, untuk mencari faktor persekutuan, kita juga harus mencari faktor dari masing-masing bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru bisa menentukan faktor persekutuan dengan melihat faktor yang sama. Untuk mendapatkan kelipatan dan faktor persekutuan, kita harus menuliskan kelipatan dan faktor dari bilangan-bilangan yang ingin kita cari kelipatan dan faktor persekutuannya. Misalnya, di sini aku mencari kelipatan dan faktor dari 16, 20, 24, 32, dan 40. Di sini ada contoh kelipatan persekutuan dari masing-masing dua bilangan yang sudah aku cari kelipatannya di slide sebelumnya. Jadi, kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama yang terdapat di kedua bilangan tersebut. Contohnya di 16 dan 20. Kelipatan yang sama di kedua angka tersebut yaitu 80, 160, 240, 320, 400, 480, dan seterusnya. Sama halnya dengan kelipatan persekutuan, faktor persekutuan juga diambil dari faktor-faktor yang terdapat dalam bilangan-bilangan yang ingin dicari faktor persekutuannya. Misalnya, ketika ingin mencari faktor persekutuan 16 dan 20, maka didapatkan hasil faktor persekutuannya yaitu 1, 2, dan 4. Untuk menyelesaikan pemfaktoran, kita juga bisa menggunakan faktorisasi prima. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bilangan prima dan faktor prima. Apa sih itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Sedangkan untuk faktor prima diberikan contoh
faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, untuk mencari faktor prima, maka kita melihat faktor dari 18 yang merupakan angka prima, yaitu 2 dan 3. Faktorisasi prima dapat ditentukan dengan menggunakan pohon faktor atau tabel bilangan prima. Misalnya, ada soal diminta untuk menentukan faktorisasi prima dari 40. Dengan pohon faktor, kita bisa membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima paling kecil. Bilangan prima diletakkan di sebelah kiri, sedangkan bilangan hasil pembagian diletakkan di sebelah kanan, sejajar dengan bilangan prima pembagi. Pembagian dilakukan hingga bilangan tersebut tidak dapat dibagi lagi, kecuali oleh satu dan bilangan itu sendiri. Dari sana ditemukan faktorisasi prima, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 5. Pada tabel bilangan prima, prinsip untuk menghitungnya sama, hanya saja disajikan dalam bentuk tabel. Hasilnya juga sama dengan hasil perhitungan menggunakan pohon faktor. Nah, kita masuk ke dalam materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu KPK dan FPB. Apa sih itu KPK dan FPB? Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Dari slide kelipatan persekutuan yang sebelumnya, kita mendapatkan kelipatan persekutuan dari 16 dan 20, yaitu 80, 160, 240, 320, dan seterusnya. Kita juga mendapatkan kelipatan persekutuan dari 20 dan 40, 20 dan 24, dan 24 dan 32. Nah, dari kelipatan persekutuan yang udah ada di sini, kita bisa menentukan KPK-nya dengan mengambil kelipatan persekutuan dari yang paling kecil. Jadi, kalau KPK dari 16 dan 20 yaitu 80, KPK 20 dan 40 yaitu 40, KPK 20 dan 24 yaitu 120, KPK 24 dan 32 yaitu 96. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, ini aku ambil dari faktor persekutuan di slide sebelumnya. Dapat kita lihat di sini FPB dari 16 dan 20 adalah 4. Kenapa? Karena faktor persekutuan dari 16 dan 20 yaitu 1, 2, dan 4. Jadi yang terbesar adalah 4. Begitu pula dengan 20 dan 24. FPB-nya 4. 16 dan 32, FPB-nya 16. 20 dan 32, FPB-nya 4. 32 dan 40, FPB-nya 8. 20 dan 40, FPB-nya 20. Kita juga dapat menentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Untuk KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka kita harus memilih pangkat yang terbesar. Untuk FPB, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Misalnya, kita diminta untuk menentukan KPK dan FPB dari 45 dan 60. Maka kita harus membuat pohon faktor 45 dan 60 terlebih dahulu. Dari pohon faktor 45, kita menemukan 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5, atau 3 kuadrat kali 5. Dari pohon faktor 60, kita menemukan bahwa 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau 2 kuadrat kali 3 kali 5. Dari situ kita dapat menemukan KPK-nya, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau 2 kuadrat kali 3 kuadrat kali 5, sama dengan 180. Dan FPB-nya yaitu 3 kali 5, sama dengan 15. Nah, di awal tadi aku sempat bilang bahwa FPB dan KPK sangat berkaitan dengan kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih kaitannya? Ayo kita lihat di soal cerita. Soal pertama, terdapat 2 siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Siswa pertama dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapakah kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya?
Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Kelipatan 50 merupakan detik keberapa siswa pertama akan berada di titik start, sedangkan kelipatan 60 merupakan detik keberapa siswa kedua akan berada di titik start. Mereka akan bertemu pada titik start ketika mereka berada di titik start pada waktu yang sama, yaitu pada detik ke-300. Soal kedua, terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Faktor dari bilangan 8 merupakan ukuran potongan tali yang bisa diperoleh dari tali pertama, sedangkan faktor dari bilangan 12 merupakan ukuran potongan tali yang bisa diperoleh dari tali kedua. Untuk memperoleh ukuran potongan tali terpanjang yang sama dari kedua tali tersebut, kita menghitung FPB dari 8 dan 12, sehingga didapatkan 4 meter untuk setiap tali.